Halo, udah dengar lagi? Halo, sudah dengar? Sudah, Pak. Iya, mohon maaf tadi terputus ya. Sudah, Pak. Iya, mohon maaf tadi terputus ya. Oke, mohon maaf ya, Bapak tadi pindah tempat karena nggak bagus jaringan. Udah dengar kan? Sudah, Pak. Oke. Terus mana? Udah dibuat tadi. Oke. Udah ada yang masuk komting ya? Belum? Belum ada yang masuk komting ya? Belum ada? Halo? Dengar? Belum, Pak. Macet-macet ya? Iya, Pak, macet-macet. Mana lagi mau dibuat ya? Oke lah, berhubung komtingnya nggak ada yang jelas, kita lanjut aja. Parah ini, masa di 3 kelas cuma 18 orang yang hadir. Oke, udah bisa kita lanjut? Pak? Halo? Masih macet-macet suara Bapak? Tidak, Pak. Oke. Udah ada komtingnya masuk belum? Belum ada? Belum, Pak. Gawat sekali kalian. Oke, maka di sini kita masuk ke mata kuliah mobile programming. Sebelum kita lanjut, sepertinya kita sudah pernah masuk semua atau ada yang belum pernah masuk? Oke. Jadi di sini ada yang pernah belum Bapak ajarkan? Atau Bapak masuk ke kelas kalian sebelumnya? Halo? Sudah jelas suaranya atau macet-macet? Jelas, Pak. Jelas. Jadi Bapak Pak. ngomong kok nggak ada yang dijawab. Ada di antara kalian kelasnya yang belum pernah Bapak masuk? Nggak ada, Pak. Udah pernah masuk. Yang 3 MI, yang 5 MI udah pernah? Saya sudah, Pak. Nah, udah apa belum? Saya sudah, Pak, di semester 1. Yang 5 MI, yang lainnya? Udah, Pak.
Udah, Pak. Jadi kalau ditanya dijawab. Oke, udah bisa kita lanjut. Udah, Pak. Jadi di sini ada mata kuliah mobile programming ya. Iya, Pak. Jadi pertemuan pertama kita membahas konsep dasar pemrograman mobile. Saya pindah tempat jadi kepanasan. Oke, jadi dalam sistem operasi dalam programming mobile ada namanya sistem operasi. Kira-kira apa saja yang kalian tahu sistem operasi yang yang pernah digunakan oleh mobile programming? Ayo. Salah satunya Android. Apalagi? Pin, Pak. Apa? Chromebook. Iya, salah satunya Android. Apalagi? Chromebook, Pak. Chromebook. Emang Chromebook dipakai di Android apa? OS ya? Tahu OS kan? Sistem operasi. Misalnya kalau di komputer atau PC atau laptop ada Microsoft, ada ya Microsoft, ada Linux, Windows, apa banyak kan? Banyak, Ada Pak. MacBook. Jadi kalau di mobile phone apa? Contohnya ada Android, OS-nya, apa lagi? Apa? iOS, Pak. Ya. Kemudian ada yang pernah tumbang apa? BlackBerry. Kemudian ada banyak ya. Ada dari Microsoft juga. Kemudian di sini ada sistem operasi mobile. Sistem operasi perangkat mobile atau dalam bahasa Inggrisnya mobile operating system yang disingkat dengan mobile OS adalah suatu sistem operasi yang mengontrol sistem dan kinerja pada barang elektronik yang mobile. Mirip dengan fungsi Windows, Mac OS X, dan Linux pada PC atau laptop atau notebook. Mirip kan? Di handphone kalian bisa buka dokumen Word kan? Bisa buka PDF, bisa buka MP3. Di komputer seperti itu juga kan? Iya, Pak. Nah, Oke, di sini udah mulai hujan, jadi kalau putus-putus nanti bilang ya. Kemudian di sini biasanya penggunaannya hadir di ponsel pintar, PDA, tablet komputer, dan PMP. Jadi sistem operasi ini dirilis pada tahun 1993 pertama kali oleh IBM Simon yang memiliki fitur layar sentuh. Kemudian email serta PDA. Selang 3 tahun kemudian, tahun 1996, Palm Pilot 1000 memperkenalkan personal digital assistant atau PDA untuk pertama kalinya dengan sistem operasi Palm OS. Mungkin di sini kita belum kenal ya, masih di luar negeri yang kenal ini. Masih dalam tahun yang sama, PC Handle untuk pertama kalinya memperkenalkan dengan sistem Windows CE 4. CE. Kemudian 4 tahun kemudian apa namanya? 4 tahun kemudian dikembangkan oleh Symbian menjadi sistem operasi mobile modern yang pertama kali pada smartphone, dan ini pertama kali digunakan oleh Sony Ericsson R380 tipe handphonenya. Sebentar, ada yang masuk. Jadi tahun 2002 Microsoft pertama menggunakan Windows CE atau Pocket PC pada smartphone.
Masih pada tahun 2002 juga, BlackBerry merilis smartphone pertamanya. Terus 3 tahun kemudiannya, tahun 2005, Nokia memperkenalkan Main OS pada tablet internet. Surya, matikan suaranya. Oke, kita lanjut ya. Jadi pada tahun yang sama, Nokia dan BlackBerry, Windows dan BlackBerry memperkenalkan produknya. Windows memperkenalkan Windows CE atau Pocket PC, kemudian BlackBerry juga merilis smartphone pertamanya. Maka 3 tahun kemudian, yaitu tahun 2005, Nokia memperkenalkan MIMO OS pada tablet internet, yaitu di Nokia N770. Mungkin di antara kalian ada yang udah pakai, ada juga yang tidak pernah. Jadi pada tahun 2007, Apple iPhone dengan iOS memperkenalkan sebagai iPhone Mobile atau iMobile Phone dan Internet Communicator. Setahun kemudian, tahun 2008, OHA yang dibentuk oleh Google merilis Android 1.0 dengan HTC Dream atau T-Mobile G1 sebagai Android pertamanya. Kemudian di sini ada sistem operasi atau sifat-sifat sistem operasi. Jadi inilah yang menentukan mereka maju atau tidaknya. Yang pertama Android dari Google INC. Jadi ini Androidnya bersifat open source dan menggunakan Apache. Tahu maksudnya open source? Tahu tidak? Lupa, Pak. Jadi dia open source itu terbuka bagi pengembang-pengembang atau pengembang OS-nya. Misalnya nih, di Android itu ada apa aja? Ada banyak kan? Ada Facebook, ada WA, ada banyak lah. Lain, apalagi banyak kan jenisnya? Ada game. Nah, jadi itu semua bersifat open source, makanya bisa. Selanjutnya, di sini sistem operasi yang berbasis Linux dan banyak digunakan oleh para pembuat atau pabrikan telepon genggam yang sekarang, seperti Samsung, HTC, Motorola, Sony Ericsson, LG, dan Huawei. Android OS adalah sebuah sistem operasi mobile yang diperuntukkan bagi smartphone dan tablet. Jadi Android OS yang berbasis Linux kernel ini dikembangkan oleh Open Headset Alliance di bawah bendera dari Google. Nah, jadi tetap Google itunya ya yang punya. Kemudian pengembangan aplikasi-aplikasi Android dan mengupload di Android Market dengan tujuan aplikasi tersebut di-download. Nah, ini dia yang Bapak bilang tadi. Jadi aplikasinya bisa di-download di Android Market-nya. Seperti misalnya apa? Play Store gitu. Ya kan? Atau Oppo Market. Kan ada kan? Jadi ini semua jadi itu dia. Jadi ya bisa di-download di Oppo Market misalnya atau Samsung Market atau Play Store. Jadi itu bersifat open source. Makanya banyak pengembang-pengembang yang membuat apanya ke situ, programnya untuk bisa di-download oleh para pengguna Android. Sebentar, ada yang masuk. Jadi dalam 4 tahun terakhir, dirilis tahun 2008, Android berhasil merilis versi terbaru mereka, mulai dari Chapstick, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, kemudian Ice Cream Sandwich, kemudian ada Jelly Bean,
Dan yang terbaru ada KitKat. Mungkin di antara kita udah nggak pakai ini lagi. Ya kan? Kemudian OS selanjutnya ada BlackBerry OS dari RIM atau Research Invention. Jadi ini BlackBerry ini bersifat closed source atau proprietary. Kenapa closed source? Jadi setiap kita mau mendownload suatu aplikasi, banyak aplikasinya yang dikunci. Maka kita harus membelinya. Itu dia. Kenapa dia bersifat closed source. Jadi BlackBerry menggunakan BlackBerry OS sebagai sistem operasinya. BlackBerry OS dikembangkan oleh Research Invention atau RIM untuk BlackBerry. Perusahaan telekomunikasi asal Kanada ini. Jadi di awal kemunculannya, BlackBerry booming dengan layanan fungsi email dan sebagai smartphone yang paling sukses di pasaran. Versi terakhirnya dari BlackBerry OS adalah BlackBerry OS 7. Ada yang pernah pakai BlackBerry? Ada? Pernah pakai BlackBerry? Ada, Pernah lah Pak. ya. Nah, Mantap lah, Bapak nggak pernah. Android aja dari dulu. Oke. Selanjutnya iOS dari Apple Inc. Nah, ini juga dia bersifat closed source dan proprietary. Jadi iOS adalah sistem operasi mobile milik Apple yang dikembangkan dan hanya diaplikasikan untuk perangkat Apple Inc. Seperti iPhone, iPod Touch, iPad, dan Apple TV. Jadi iOS memiliki lebih dari 500.000 aplikasi di App Store-nya dengan angka penjualan perangkat smartphone yang terbaik di dunia pada tahun 2011. Disusul Google Android dan Nokia Symbian. iOS menjadi landing bagi sistem operasi mobile yang lain dengan mengusung interface multitouch yang bisa digeser, ditekan, dan menggunakan tombol. Perangkat Apple masih menjadi nomor 1 dalam hal teknologi dan angka penjualan di dunia. Jadi smartphone Apple yang terbaru dirilis yaitu iPhone 5 dan iOS adalah versi iOS 7 adalah versi terbarunya. Selanjutnya ada OS Symbian. Symbian OS dari The Symbian Foundation atau dia bersifat open public license. Symbian terdiri dari beberapa mobile OS yang tidak saling mendukung secara penuh. Mulai dari S63D edition, kemudian S65 edition, kemudian S80, terus ada UIK, ada MOAP, dan Symbian. Symbian OS adalah sebuah operating system yang digunakan untuk standar ponsel dengan perangkat smartphone. Jadi Symbian OS menetapkan persyaratan bahwa sistem operasi ini hanya dapat digunakan oleh ponsel yang menggunakan fitur 2,5G dan 3G. Nah, ini udah lewat lah ya. Sekarang udah zamannya 4G kan? Udah 5G juga. Selanjutnya ada Windows Phone. Jadi Windows Phone ini dari Microsoft. Dia bersifat closed source atau proprietary. Jadi Windows Mobile merupakan sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Microsoft. Jadi produk mobile Windows seperti Sega MySafe S7, kemudian O2 Xphone, dan lain-lainnya, maka sistem operasi yang berhasil dikembangkan dan diaplikasikan mulai dari Pocket PC 2000 hingga Windows Mobile versi 6.5.5. Meskipun ada beberapa kelebihan dari Windows Phone ini seperti fitur GPS, dapat menonton televisi, kemudian ada mobile block,
kemudian ada mobile database. Namun, kelemahan dari Windows Mobile adalah minim dari developer independen. Kenapa? Karena pihak Microsoft menerapkan peraturan bahwa Windows ini bersifat tertutup atau closed source. Jadi para pengembang-pengembang software seperti aplikasi chattingan, aplikasi game, dia tidak bebas untuk memasukkan produknya di App Store-nya. Makanya Nokia terakhir tumbangnya gara-gara menggunakan OS ini kan, Windows Phone kan? Masih ingat? Ingat nggak produk Nokia yang terakhir apa? Sebelum yang dia masuk Android sekarang. Ingat Nggak tidak? ingat, Pak. Nah, coba kalian ingat. Atau kalian lihat kenapa Nokia bangkrut. Jadi Nokia bangkrut, banyak yang bilang karena mereka melawan zaman. Udah zamannya Android, mereka dikira mereka Windows zamannya, padahal tidak. Maka disitulah mereka tumbang. Mereka tidak melihat bahwa Windows Phone ini dia bersifat closed source. Itu dia. Kemudian ada mobile computing. Mobile computing adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan aplikasi pada piranti berukuran kecil, kemudian portable dan wireless, serta mendukung komunikasi yang termasuk mobile computing. Jadi di sini ada laptop dengan wireless LAN, kemudian ada mobile phone, kemudian ada wearable computer, dan ada PDA atau personal digital assistant dengan Bluetooth atau IRDA. Bagaimana sampai sini ngerti? Ibu Puji Rahayu gimana ngerti, Bu? Ada yang tidak mengerti, Bu? Nggak dengar, Pak. Masih azan di sini, Pak. Oh, makanya pakai headset aja ini. Nah, lain kali pakai headset aja, Bu, biar nggak terganggu. Saya juga kalau ngomong, anak saya di sini ngomong-ngomong sama istri saya lari-lari. Makanya saya pakai headset biar lebih dengar. Makanya saya tadi pindah tempat juga karena mulai ribut. Oke, kita lanjut aja ya. Waktunya masih ada 7 menit lagi. Kita masuk ke pengenalan Android. Di sini Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler dengan berbasis Linux. Android menyediakan platform yang bersifat open source bagi para pengembangnya untuk menciptakan sebuah aplikasi ya. Inilah dia yang tadi. Kenapa Android itu berkembang? Karena dia bersifat open source. Awalnya Google Inc. mengakuisisi Android Inc. yang mengembangkan software untuk ponsel yang berada di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Kemudian, untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Headset Alliance, yaitu konsorsium dari 34 perusahaan. Bayangkan ini banyak, 34 perusahaan cuma untuk mengembangkan Android pertama kalinya. Perusahaan apa aja? Ada perusahaan hardware, ada perusahaan software, itu banyak. Mau hardware apa, software apa, banyak jenisnya. Kemudian ada lagi perusahaan telekomunikasi. Kenapa dia bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi? Agar bisa digunakan untuk menelpon dan menggunakan internet. Termasuk juga Google. Google digunakan untuk browsing. Kemudian HTC. Kemudian ada Intel. Intel ini untuk mendukung sama seperti komputer. Kemudian ada Qualcomm, ada T-Mobile,
Kemudian ada NVIDIA. NVIDIA ini juga seperti komputer, dia mendukung untuk PGA agar dapat menonton video atau game-game berat. Kita lanjut saja. Jadi di sini ada jenis-jenis versi Android 1 yang dikeluarkan tanggal 23 September 2008. Ada versi 1.1, adalah versi yang pertama digunakan di mobile phone yang disusul versi 1,5 subject, kemudian ada 1,6 Danat, dan seterusnya terakhir. Terus ini yang terakhirnya 2,2 Froyo, kemudian 2,3 Gingerbread, ada 3,0 Honeycomb, kemudian 4,0 Ice Cream Sandwich, kemudian ada 41 dan 42 Jelly Bean, ada KitKat. Kemudian ada Lollipop dan Marshmallow. Nah, dari yang ini semua, mana yang kalian apain nanti kalian lihat ya, yang pernah kalian pakai handphone kalian. Jadi untuk mengembangkan Android, aplikasi di Android ini, bahasa yang utama digunakan yaitu bahasa Java. Udah pernah belajar Java kan? Udah kan? Pemrograman berorientasi objek udah kan? Tetapi bukan dalam platform J2ME yang memiliki banyak keterbatasan. Jadi platform yang digunakan di Android setara dengan J2SE dan memiliki kelebihan utama Android. Oke, sini ada fitur-fiturnya. Fiturnya ada database dan SQLite. Kemudian fitur yang lainnya menulis dan membaca file di SD card atau kartu memori. Kemudian ada integrated browse berbasis WebKit Engine. Ini untuk mesin pencarian ya, seperti browser atau Google. Kemudian ada 3D Graphic Library dan OpenGL ES 2.0 ini untuk 3D grafik. Kemudian ada lokasi dan sensor. Jadi apa saja yang termasuk di sini ada GPS, kompas, giroskop, kemudian ada barometer, ada lag sensor, dan ada akselerometer. Selanjutnya ada RANScript untuk pemrosesan paralel pemanfaatan CPU dan GPU. Selanjutnya ada kamera, auditor capture, ada jet player, media support untuk MP4, ada banyak ya, MP3, bisa juga buka JPG, PNG, dan GIF. Kemudian fitur lainnya ada GSM telepon. Jadi ini digunakan untuk teleponan dan SMS. Ada juga connectivity. Connectivity ini digunakan untuk USB, kemudian Bluetooth, NFC, SIP. Khususnya untuk video conference dan instant messaging. Selanjutnya WiFi dan multitouch. Oke. Ada yang mau ditanya? Nanti kalian lanjut aja. Tinggal sedikit lagi nih. Karena waktu kita sudah mepet. Tinggal ada 2 bagian lagi. Ada yang mau ditanya? Gimana? Sudah ngerti? Kita tinggal berapa ini? 24. Mana semua orang? 3 kelas cuma 24 ya yang masuk. Putri ada yang mau ditanya? Nggak ada. Udah lama nggak nampak ya, sehat kan? Sehat, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada. Ya sudah, mumpung di sini juga hujan, Bapak pun takut juga ada petir, geluduk-geluduk petirnya. Kita selesaikan aja lah ya. Iya, Pak. Oke, jadi untuk komisarisnya nanti kontrak kuliahnya Bapak kirim dari grup. Jadi kita kan ada 3 kelas, masing-masing komisaris mengirim aja ya tanda tangannya di kontrak kuliah.
Oke? Kita lanjut minggu depan. Tetap jaga kesehatannya biar bisa lagi kuliah minggu depan ya. Oke, selamat Ya, malam. Pak. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam. Ya, ada bisa bubar, ayo.